Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Tetap semangat ya. Tadi istirahat udah kangen, udah makan belum? Berarti habis ini kita harus tetap semangat buat belajar materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Ibadah, zikir, tafakur, dan juga pengawasan diri secara konsisten
enggak mengambil hikmah dari video ini, yaitu tadi kan tiba-tiba mobilnya itu mogok gak bisa jalan ya, bukan? Terus ternyata orangnya kan, aduh udah bingung nih, ini kenapa tiba-tiba mogok gak bisa jalan, udah hampir putus asa. Tapi ternyata Allah itu ada rencana lain kenapa mobilnya itu dibikin mogok, yaitu ternyata tadi di atas tertimpa batu. Coba kalau misalkan mobilnya bisa jalan, orangnya nanti tiba-tiba tertimpa batu, justru mungkin celaka, mungkin apa namanya, Allah itu punya maksud baik di situ. Jadi kita selalu yang namanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bisa berprasangka baik. Nah, selanjutnya yaitu ibu ada tugas. Kan tadi udah dibilangin ya, tadi udah bilang akan menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok satu, dan yang ini yang di sebelah sini kelompok satu, yang di sebelah sini kelompok dua. Nah, kelompok satu ini pertanyaannya, yaitu apa tujuan utama ajaran tasawuf dalam Islam. Kemudian kelompok dua soalnya itu sebutkan salah satu contoh sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan maknanya. Jadi nanti masing-masing kelompok perwakilan aja satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit cukup. Nah, sudah selesai waktunya. Coba untuk kelompok satu silakan untuk maju. Baik, saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, apa tujuan utama ajaran tasawuf dalam Islam? Menurut kelompok kami, tujuan utama ajaran tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui proses penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan pengamalan nilai-nilai spiritual seperti ikhlas, sabar, dan tawakal. Dengan menjalankan tasawuf, seseorang diharapkan dapat mencapai kedekatan hati dengan Allah serta hidup dalam ketenangan dan kesabaran ilahi. Terima kasih untuk kelompok satu, Mbak Isma ya. Cukup bagus tadi isinya. Kemudian kelompok dua, selamat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa ini? Oh, Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang soalnya yaitu sebutkan salah satu contoh sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan maknanya. Jawabannya, salah satu contoh dari sikap zuhud tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah tetap hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan yang cukup. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak tergantung pada harta benda dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya, melainkan sebagai sarana untuk beribadah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini mencerminkan pelepasan diri dari keterkaitan duniawi yang berlebihan. terima kasih. Kita akan untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Tetap semangat ya. Tadi istirahat udah kangen, udah makan belum? Berarti habis ini kita harus tetap semangat buat belajar materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa mulai. Oh iya, hari ini ada yang tidak masuk. Berangkat semua. Berangkat semua, alhamdulillah, berarti tidak ada yang berhalangan ya. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ajaran tasawuf. Untuk materi kali ini sebenarnya itu kan tokoh dan juga ajaran tasawuf seperti itu. Tapi untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita akan bahas mengenai apa itu mengenai ajaran tasawuf. Nah, anak-anak ada yang pernah dengar nggak ajaran tasawuf itu ajaran apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nanti kita belajar bersama-sama ya. Ya. Mengenai ajaran tasawuf. Nah, ini pengertian dari ajaran tasawuf. Nah, tasawuf itu merupakan kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau hidup, kemudian untuk melakukan pendekatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa dan juga menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, tasawuf itu merupakan ajaran dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa dan juga kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajaran tasawuf itu menekankan pada kita untuk gimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membersihkan jiwa kita dari hubungan kita dari perbuatan maksiat, kemudian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan utamanya itu yaitu membersihkan hati dari sifat buruk seperti dari sombong, iri hati, serta menanamkan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan juga tawakal. Nah, anak-anak di sini ada yang pernah pasti merasakan sombong. Pernah nggak merasa sombong? Pernah. Karena coba contohnya sombong itu pasti misalkan sombong kalau misalkan dulu misalkan dibelikan tas atau sepatu baru untuk sekolah, pasti kan merasa aku punya tas baru nih, punya punya sepatu baru, pasti merasa bangga dan senang kan? Ingin pamer sama teman-temannya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian juga ada iri hati. Siapa yang pernah merasakan iri hati? Oh, Mbak Nala. Iya, semua pasti pernah merasakan iri hati. Itu wajar, tapi kita harus menyadari ya kalau misalnya iri hati itu nggak boleh seperti itu. Kemudian kita harus bisa menanamkan sifat-sifat terpuji seperti ada ikhlas, kemudian sabar, dan juga ada tawakal. Siapa yang di sini merasa sering merasa harus ikhlas, merasa sabar, dan juga merasa tawakal. Nah, ikhlas, sabar, dan tawakal itu kita harus
bagian penting dalam peradaban serta pendidikan rohani umat muslim. Kemudian selanjutnya, apa sih ajaran tasawuf dalam kehidupan? Contoh-contoh ajaran tasawuf itu yang pertama ini ada ikhlas. Nah, ikhlas itu seperti tadi yang dijelaskan ya, ikhlas itu melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Jadi kalau misalkan kita membantu, disuruh bantu orang tua atau enggak diminta tolong teman atau diminta tolong sama gurunya untuk membantu membawakan barang atau sesuatu, jadi kita harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan suatu imbalan ataupun mengharapkan pujian ya. Kemudian harus sabar. Kemudian sabar itu mampu menahan diri dalam menghadapi ujian, cobaan dan juga kesulitan hidup dengan penuh ketenangan. Kemudian ada tawakal. Nah, tawakal ini berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah setelah berusaha secara maksimal. Jadi kalau teman-teman nih pasti ketika ujian pasti belajar kan? Nah, belajar itu cara kita untuk belajar itu cara kita untuk berikhtiar. Berikhtiarnya itu dengan belajar supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, setelah kita berusaha baru kita tawakal, itu berserah diri kepada Allah, berserah untuk hasilnya supaya semoga mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Kemudian ada zuhud. Zuhud itu bersikap sederhana dan tidak terikat pada kenikmatan duniawi. Nah, meskipun hidup di tengah kelimpahan. Kemudian ada syukur, selalu bersyukur atas segala nikmat dan keadaan baik dalam kesenangan maupun kesulitan. Kita harus rajin-rajin selalu bersyukur ya atas segala nikmat yang Allah kasih kepada kita. Kemudian ada tawadu itu rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Nah, meskipun memiliki kelebihan. Nah, kalau ini rendah hati yang dimaksud itu bukan rendah diri ya. Rendah hati itu tidak mungkin hampir sama dengan sombong, tapi tawadu itu, kalau sombong itu kan merendahkan, kalau sombong itu kan meninggikan harga diri. Kalau misalkan tawadu itu merendahkan hati tapi bukan rendah diri seperti itu. Kemudian cinta kepada Allah dan juga dan sesama, menumbuhkan rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mencintai makhluknya dengan kasih sayang. Cinta kepada Allah itu dengan cara yang dimaksud cinta kepada Allah itu dengan cara kita beriman kepada Allah itu yaitu menjauhi semua larangannya dan juga mematuhi semua perintahnya. Kemudian rasa cinta yang tulus kepada Allah dan mencintai makhluknya dengan kasih sayang. Makhluk Allah di sini kan banyak ya, ada tumbuhan, kemudian ada hewan juga. Kita harus mencintai dan juga peduli kepada sesama. Kemudian ada muhasabah. Nah, muhasabah ini introspeksi atau evaluasi diri secara rutin agar senantiasa memperbaiki akhlak dan amalan. Ada yang pernah mendengar ya arti muhasabah itu apa? Nah, pengertiannya di sini. Muhasabah itu cara kita untuk introspeksi diri atau evaluasi diri secara rutin agar senantiasa memperbaiki akhlak. Jadi kalau misalnya kita hari ini apa ya yang kita lakukan hari ini, tadi ngapain aja, misalkan tadi itu aku berbohong kepada orang tua, bilangnya hari ini nanti pulangnya sore soalnya mau ada ekskul, ternyata pulang sore itu karena main sama temen. Kira-kira boleh nggak berbohong sama orang tua? Nggak boleh. Nah, itu cara kita bermuhasabah untuk evaluasi
Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, apa tujuan utama ajaran tasawuf dalam Islam? Menurut kelompok kami, tujuan utama ajaran tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui proses penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan pengamalan nilai-nilai spiritual seperti ikhlas, sabar, dan tawakal. Dengan menjalankan tasawuf, seseorang diharapkan dapat mencapai kedekatan hati dengan Allah serta hidup dalam ketenangan dan kesabaran ilahi. Terima kasih untuk kelompok 1, nggak isinya ya. Cukup bagus tadi isinya. Kemudian kelompok 2, selamat untuk